Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Tapi ada yang tidak masuk ini ya. Tatia kemana ini Tatia? Turnamen. Fadila? Ke Surabaya ya? Oh ya. Izin ya. Berarti Tatia dan Fadila tidak masuk. Baik, yang lainnya yang hadir hari ini sehat semuanya ya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita semua bisa belajar, menuntut ilmu yang semuanya itu kegiatan ibadah kepada Allah ya. Semoga ibadahnya diterima, mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Nah, agar ilmu yang kita dapat berkah, memberi manfaat untuk pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa, dilantunkan doanya mulai awal sampai akhir ya, dipimpin ketua kelas Mbak Vivin. Silakan Mbak Vivin dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap. Doa mulai. Diterima oleh Allah guys, sehingga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat dan memberikan keberkahan untuk hidup kita. Amin. Untuk anak-anak sebelum kita mulai saya cek dulu kesiapannya ya. Sudah siap Mbak El? Ya. Jangan main HP dulu. Nanti HP-nya dipakai untuk kegiatan pembelajaran, tidak boleh dipakai untuk bermain. Jadi selama kegiatan belajaran Bu Atris boleh pakai HP, tapi HP-nya dipakai untuk yang positif, untuk kegiatan, mendukung kegiatan pembelajaran. Ya, sudah siap semuanya, sudah rapi. Kita bisa melanjutkan ke pelajarannya. Nah, untuk hari ini ya, sebelum kita fokus ke materi pelajaran yang mana kalian akan pelajari nanti adalah materi lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Nah, biar ada kesinambungan, biar ada mengingat ya,
apakah yang sudah diterima kemarin bisa dimengerti, bisa membantu untuk materi selanjutnya. Nah, buat tes dulu ya. Buat tes dulu ya untuk mengerjakan soal di awal kegiatan pelajaran. Seperti biasa ya, kita lakukan pre-test untuk mengukur kemampuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Nanti kita bandingkan dengan kegiatan post-testnya, apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, saya share dulu linknya di grup kelas ya, ditunggu buat Tris kirimkan. Oke, linknya sudah saya bagikan. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Ya, 5 menit dari sekarang dikerjakan. Iya. Wifi-nya. Password-nya sebentar ya. Sudah connect. Untuk kode ya, kodenya ABC 123 ya tokennya. ABC besar 123. Oh iya, yang pokok. Sudah connect dengan Oh enggak, itu yang ABC itu tokennya soal. Untuk passwordnya Wifi Bojonegoro 08. Oh bukan. Passwordnya oh ya nggak tahu. Sebentar saya tuliskan passwordnya. Tanpa sepatu ya. O-nya juga kecil semua. Ya, kecil semua. Sudah. Kemudian tokennya ini nak tokennya.
2 menit lagi. Sudah Mbak Nada? Bisa masuk tadi? Sudah bisa masuk? Ya. Bisa. Oke, sudah semuanya? Sudah? Baik. Sudah semuanya, kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya ya. Sebelum kita lanjutkan ke materinya, Bu Atis ingin tahu dulu, masih ingatkah kalian dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Kelas berapa itu? Iya, kelas 10 semester 2 nggih. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa perbedaannya larutan elektrolit dan non-elektrolit? Ada yang masih ingat? Iya, Mbak Alfi. Oke, bagus sekali Mbak Alfi membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit berarti ketika dilarutkan dalam air bisa menghantarkan arus listrik. Sedangkan zat non-elektrolit ketika dilarutkan dalam air tidak bisa menghantarkan arus listrik. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi. Mengapa larutan yang bersifat elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik? Penyebabnya apa? Iya, Mbak Anggun. Adanya ion-ion yang bergerak bebas. Berarti bedanya dengan yang non-elektrolit bagaimana? Tidak bisa menghantarkan karena? Bagus sekali, karena tidak ada ion yang bergerak bebas. Jadi kalau yang non-elektrolit itu tidak terurai menjadi ion-ion ya, tidak terurai menjadi ion-ion sehingga tidak bisa menghantarkan arus listrik. Ada lagi, coba Bu Atis ingin tahu juga. Siapa yang masih ingat? Tadi kan dikatakan ada larutan elektrolit, ada non-elektrolit. Elektrolit berarti yang bisa menghantarkan arus listrik karena ada ion-ion yang bergerak bebas. Sedangkan non-elektrolit berarti tidak ada ion, Bu, tidak ada yang menghantarkan arus listrik, tidak ada ion yang bergerak bebas. Nah, sekarang larutan elektrolit itu ternyata ada 2, ya, masih ingat? Elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Apa yang membedakan? Kok kuat, yang satunya kok lemah, begitu? Apa yang membedakan? Derajat? Iya, bagus Mbak Nada, bagus Mbak Wivin, derajat ionisasi. Perbedaannya di mana derajat ionisasinya? Bagaimana Mbak Vivin? Jika A sama dengan Ya, alfa ya, derajat ionisasi A itu jika sama dengan 1 berarti elektrolitnya kuat.
Kalau antara ya lebih dari 0 kurang dari 1, berarti antara 0 sampai 1 itu elektrolit lemah, bisa 0,5, 0,7 atau 0,3, berarti itu masuk elektrolit lemah. Sedangkan non elektrolit berarti derajat ionisasi atau alfanya sama dengan 0. Paham ya? Nah, itu yang kita gunakan sebagai dasar untuk mempelajari materi yang akan kita bahas hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari adalah sifat koligatif larutan elektrolit pada apa? Penurunan tekanan uap. Siap ya belajar ya? Penurunan tekanan uap untuk larutan elektrolit. Kalau yang kemarin kita pelajari itu larutan non elektrolit. Yang akan kita pelajari sekarang adalah sifat koligatif larutan yang elektrolit. Jadi ini yang akan kita pelajari. Nah, penurunan tekanan uap larutan elektrolit. Nah, untuk sampai pada materi yang saya tayangkan ini, nanti kalian ada tahapan-tahapannya, ya, ada tahapan-tahapannya. Nah, sebelum kita ke endingnya, ya, dari penurunan tekanan uap larutan elektrolit, apa saja yang harus kita kuasai dan apa saja yang harus kita mampu setelah mempelajarinya. Nah, Bu Atis akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi kita harus tahu dulu arah kegiatan pembelajaran kita hari ini apa. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, ya, kalian bisa satu apa? Membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit, terutama pada penurunan tekanan uap. Yang kedua, kalian bisa menentukan derajat pengion dengan benar. Yang ketiga, dapat menghitung penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non elektrolit dengan tepat, ya. Kemudian dilanjutkan dapat menghitung penurunannya, penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non elektrolit dengan benar. Kemudian yang kelima, kalian bisa apa aja? Menganalisis. Jadi endingnya nanti kalian menganalisis data percobaan terkait penurunan tekanan uap, ada larutan elektrolitnya, ada larutan non elektrolitnya. Jadi nanti kalian menganalisis perbedaannya. Dan yang terakhir ini adalah menjadi kegiatan puncak kalian di hari ini, karena kalian diharapkan bisa membuat poster. Membuat poster, ya, menggunakan gadgetnya, menggunakan HP-nya, membuat poster hasil karya, ya, dari apa? Menganalisis data percobaan penurunan tekanan uap, ya, larutan elektrolit dan non elektrolit melalui aplikasi Canva dengan baik, dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Semangat ya? Semangat enggak? Siap belum? Kalau Bu Atis bilang siap menerima pelajaran hari ini, kalian bilang siap, semangat. Oke? Siap menerima pelajaran hari ini? Siap, semangat. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap, semangat. Nah, masih ingat dengan salam-salamnya? Salam kimia, ada tepuk kimia, ada salam kimia. Nah, salam kimianya bagaimana? Masih ingat? Salam kimia. Kimia super, seger, nggak bikin baper. Kita coba, masih ingat? Nah, Mbak Vivin kemarin nggak masuk karena ada kegiatan. Nah, Mbak Vivin harus bisa. Oke, diikuti ya Mbak Vivin, dan yang tidak masuk kemarin ada salam kimianya, oke? Salam kimia. Kimia super, seger, nggak bikin baper. Nah, tapi suaranya nggak ada, kurang semangat berarti ya. Nah, kurang semangat ini. Kalau lupa ini salam-salamnya ya. Salam-salam.
kimia? Kimia super, seger, nggak bikin baper. Oke, harus menjadi super ya. Kalau menjadi super berarti bagaimana? Harus semangat. Oke, harus semangat. Nah, sudah semangat semua? Sudah. Hari ini kita akan pelajari sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap. Nah, ini buat tayangkan dulu video. Jadi nanti tolong kalian menyimak video pembelajaran hari ini. Kemudian kalian cermati, yang mau bertanya silahkan ya. Kalian menemukan informasi apa di sana, kalian menemukan permasalahan apa di sana yang bisa kita tuntaskan, kita cari informasinya dengan berbagai literasi ya. Kita simak dulu video pembelajaran sifat koligatif larutan. Saya ulangi ya. Simak video data percobaan penurunan tekanan uap. Pada faktanya, sifat koligatif larutan elektrolit itu lebih besar dibandingkan sifat koligatif larutan yang non elektrolit pada konsentrasi yang sama. Nah, kenapa kok terjadi seperti itu? Nah, perbandingan harga sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non elektrolit ini dinamakan atau disebabkan oleh faktor Van Hoff. Van Hoff ini seorang ilmuwan yang menemukan kenapa kok terjadi perbedaan. Nah, dalam penemuannya itu secara matematis yang menyusunnya semacam ini. Jadi Van Hoff-nya ini dilambangkan dengan huruf I sama dengan 1 plus N1 kali alfa. Konsentrasi yang sama. Coba perhatikan videonya ini. Apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tadi? Mungkin sebuah hal baru atau permasalahan baru, atau bahkan kalian muncul hal yang membingungkan di sini sehingga kalian butuh untuk pencerahan atau bertanya. Silahkan. Videonya tentang apa di sini? Perbedaan apa? Sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit. Penyebabnya apa? Iya, penyebabnya adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff di sini dirumuskan I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Apa ya? Kok ada I, ada N, ada alfa. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, inti dari tema kita hari ini pembelajarannya adalah tentang faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff ini akan diapakan atau bagaimana ya? Itu nanti yang akan kita bahas. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut apa ya itu faktor Van Hoff, kita diskusi dulu dengan menggunakan LKPD yang akan dibagikan Bu Atris ya. Nanti kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Karena kalian sudah berkelompok dari awal kita pertemuan pembelajaran di kelas 12 ya. Kita lanjutkan kelompoknya. Sekarang Bu Atris bagi dulu LKPD-nya. Nih, silakan. Kelompok 1, kelompok 2,
kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah menerima LKPD semua ya. Di LKPD ini kalian buka, di situ ada tujuan pembelajaran dan indikator pencapaiannya yang harus kalian capai. Kemudian di halaman ketiga, coba dibuka halaman ketiga. Di halaman ketiga ini terhubung dengan video yang tadi ya, yang kita simak tadi tentang faktor Van Hoff. Nah, pada penentuan pertanyaan mendasar ini dari tayangan video bisa kalian tuliskan. Kalau tadi kalian tidak bisa atau belum bisa mengungkapkan secara lisan, bisa kalian tuliskan sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD. Nah, ya, yang pertama kalian tuliskan di situ, kemudian yang kedua kalian nanti mengumpulkan datanya dari mana, Bu? Bisa dari bahan ajar yang sudah dibagikan Bu Atris ya, bisa dari internet ya. Nah, jadi penggunaan gadgetnya, penggunaan HP-nya bisa untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita. Kemudian langkah berikutnya di sini ada menganalisis data, menganalisis data ya. Menganalisis data, di situ ada data percobaan yang harus kalian cermati, kalian didiskusikan dengan kelompoknya. Oke. Dari poin-poinnya kalian selesaikan, ada 10 poin itu. Kemudian yang bagian terakhirnya yang merah ini adalah menghitung ya. Jadi kalian belajar menghitung, menentukan penurunan tekanan uap dan tekanan uap larutannya, menghitungnya ya. Kemudian yang terakhir nanti kalian berusaha menuliskan kesimpulannya. Nah, dari LKPD ini ya, kalian diminta di tahap awal ini setelah tahu langkah-langkahnya, kalian diminta mendesain proyeknya. Jadi pembelajaran kita hari ini kan tentang proyek. Proyeknya adalah poster menggunakan aplikasi Canva. Apa saja yang akan dituangkan di posternya ya, judul percobaannya ya, kemudian tujuannya dan kesimpulan-kesimpulan yang kalian dapatkan atau rumus-rumus yang kalian temukan dari hasil diskusi. Dengan menganalisa data ini kalian akan menemukan atau bisa menentukan kesimpulan-kesimpulan perbandingan, bisa antara larutan elektrolit dan non-elektrolitnya, bisa dari sama-sama larutan non-elektrolit, tapi kenapa kok beda harga penurunan tekanan uapnya, atau sama-sama elektrolit kok ya beda antara non-elektrolit dan elektrolit ya, dengan konsentrasi sama dibandingkan harga penurunan tekanan uapnya. Bisa dimengerti, dipahami langkah-langkah yang ada di LKPD? Ya, kalian kerjakan sambil merancang posternya. Nah, sebelumnya nggih, mohon maaf Bu Atis mengingatkan kembali, karena kita pembelajarannya berdasarkan proyek, itu harus ada ketentuan penggunaan atau kesepakatan pengumpulan tugas akhirnya, pengumpulan proyeknya. Kita sepakati dulu, kita jadwalkan dulu. Kalau nanti hasil posternya di pembelajaran ini kita tayangkan bisa lewat proyeksi ini, proyektor dari tiap-tiap kelompok, yang terbaik bisa ditayangkan di sini. Tapi untuk tugas akhirnya harus kita sepakati dulu, kita jadwalkan dulu print out-nya, posternya itu dikumpulkan kapan. Besok langsung dikumpulkan atau 1 minggu lagi atau pertemuan berikutnya, kita sepakati dulu. Untuk cetak posternya sebagai tugas proyeknya dikumpulkan kapan? Pertemuan selanjutnya atau 1 minggu? Ya, pertemuan selanjutnya sudah siap ya? Sepakat? Oke, sepakat ya. Pertemuan
minggu depan berarti kalian mengumpulkan tugas proyeknya dalam bentuk hard copy atau print out-nya. Di tiap kelompok nanti jadikan satu. Jadi portofolio tugas kelompok jadi dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Begitu ya. Nah, untuk hari ini apa Bu? Yang hari ini harus selesai itu posternya, tapi ditayangkan di proyektor. Nanti dikirimkan di grup, terus dipresentasikan. Nah, dari presentasikan nanti ada masukan-masukan dari temannya. Nah, di kegiatan akhir nanti ya, kalian di rumah posternya bisa diperbaiki. Oh ya, ini saya kurang data ini. Pada saat membandingkan data saya ada kekeliruan. Ada masukan dari teman saya tadi, oh dicatat. Nah, sampai rumah diperbaiki. Nah, itu untuk melengkapi tugas posternya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham silahkan dikerjakan. Waktu di LKPD itu sudah tertera 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Diskusinya 20 menit sambil merancang posternya. Jadi nanti kalau yang sudah siap bisa mewakili kelompoknya. Walaupun belum jadi 100% nggih posternya, bisa mewakili kelompok untuk presentasi. Ya, ini ada bahan ajar juga yang bisa membantu. Ini untuk membantu ya, tidak harus sama persis, bisa dipikirkan sendiri ya. Kira-kira yang mampu, benar-benar mampu. Ini untuk membantu mengerjakan tugas-tugasnya, biar di akhir nanti bisa lebih baik. Tapi tidak harus sama persis ya, tidak harus sama persis. Tapi bisa diambil sesuai kemampuannya, sesuai bahasanya ya. Kira-kira saya mampunya sampai mana. Ini membantu ya, untuk membantu. Nanti di akhir pembelajaran ya, bahan ajarnya. Betul. Nah, itu hanya untuk bahan ajar. Biar semangat saya putarkan musik ya.
Ada yang kesulitan? Iya, bisa dilepas. Mbak Jo bisa belajarnya. Ya, terus ini yang masuk video ini kan yang di depan tadi. Ini sih. Enggak, ya buat belajar. Membandingkan. Ya. Ada kesulitan Mbak Alfi? Ya. Paham ya ini? Yang atas berarti apa ini? Yang non elektrolit. Yang non, iya betul. Nah, yang bawah, yang biru itu elektrolit. Terus sudah bisa menggambarkan bagaimana perbedaannya antara elektrolit ini delta P penurunan tekanan uap yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi ini kan P0 itu tekanan uapnya pelarut murni. Pelarut murni berarti misalnya air gitu kan. Nah, ini tekanan uap larutan. Nah, ini delta berarti selisih apa? Penurunan tekanan uap. Nah, delta P itu kan selisih antara tekanannya uap larutan dengan tekanan uapnya murni. Nah, tekanan uap ini penurunannya juga bisa dicari dari ini. Nah, ya toh di pertemuan sebelumnya. Ini dikurangi jadi ini itu. Ya, ini dikurangi ini dikurangi ini. Dikurangi ini loh. Ya. Jadi ini. P0 Terus itu enggak gitu. Dikurangi ini jadi ini. Ini selesainya. Ya, kalau ini P0 nanti. Nah, delta P kan dari selisihnya P0 dan P. Bisa dari fraksi mol. Fraksi mol T itu kan berarti terlarut. Ingat toh, kalau XP itu fraksi molnya pelarut, kalau XT terlarut. Nah, XT untuk mencari delta P, kalau P saja. Nah, bedanya ini. Kalau P fraksi mol pelarut mencari tekanan uap larutan. Kalau XT terlarut mencari penurunan tekanan uap. Jadi ini rumusnya. Nah, terus di sini apa tadi? Nah, bedanya 1 dan 2 ini apa? Sama-sama zatnya sama. Terus tekanan uapnya bagaimana? Tekanannya berbeda. Karena kelarutannya konsentrasi dalam hal ini fraksi mol. Fraksi molnya beda, ininya beda. berarti dari ini. Berarti faktornya adalah, dari sini bisa disimpulkan apa? Semakin banyak zat, fraksi mol berarti apa? Zat terlarutnya. Semakin banyak zat terlarut, penurunan tekanan uapnya juga semakin besar. Nah, terus kan di sini ada lagi nanti perjalanannya 1 sama 3, 1, 3. Podo-podo non elektrolit, tapi zatnya beda. Zatnya beda tapi konsentrasi yang sama loh, ternyata penurunannya sama. Nanti ada lagi temuannya. Nah, dari temuan-temuan itu kalian apa? Analisis nanti dituangkan di Canva, di posternya. Jadi di poster itu rangkuman hasil analisis kalian. Jadi apa saja yang kalian dapatkan. Okay. poster kok. Iya. Bisa apa untuk melangkah ke posternya sudah bisa dimengerti ya? Sudah. Nah, jadi nggak harus ditulis 10 poin itu semuanya, enggak, tapi dirangkum saja ya. Itu kan dari tiap itu ada 10 poin langkah ya. Dari situ kan kamu
menemukan ada beberapa kesimpulan toh di situ ya. Seperti soal nomor 2 itu kan membandingkan sukrosa data 1 dan 2. Data 1 dan 2 ternyata delta P itu apa? Masuk lali, dibuka modulnya, dibuka ininya. Nah, P ini kan fraksi mol zat terlarut. Nah, XP fraksi mol pelarut. P0 apa ini? Tekanan uap pelarut murni. Kalau P saja tekanan uap larutan. Berarti nek delta P kan selisih. Berarti selisih adalah penurunan tekanan uap. Ya, dibandingkan. Loh, itu podo-podo elektrolite. Kok bisa beda ya? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah faktor Van Hoff tadi. Berarti terbukti ya di sini nanti masuknya bisa mengena di analisanya tadi nanti ya. Ya. Gimana sudah? Mau buat posternya? Oh ya. Ini kan nanti apa? Pakai judulnya ini. Hasil analisis percobaan sifat kualitatif penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non elektrolit. Sampai sini ini judulnya. Terus ini yang dicantumkan nanti mana tadi? Ini. Nah, misalnya yang pertama tentang perbedaan sifat kualitatif larutan elektrolit dan 1. Perbedaan ini penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Nah, langsung kan misalnya poin 1 atau tabel gitu ya. Nah, isinya ini semakin elektrolit suatu zat larut, semakin banyak partikel zat larut yang menghalangi untuk menguap sehingga tekanan uap air semakin rendah. Terus ini ambil lagi misalnya dari sini penurunan tekanan uap fraksi molnya lebih besar. Ini ya nomor 1 sama 2 sama-sama larutan, zat larutnya kan sama, tapi konsentrasinya atau fraksi molnya kan beda. Ini 0,01, ini 0,02. Ternyata delta P-nya berbeda. Nah, ini kan bisa kesimpulan yang kedua atau temuan yang kedua. Berarti semakin besar zat terlarut atau semakin banyak zat terlarut, semakin besar penurunan tekanan uap. Jadi delta P itu penurunan tekanan uap. Nek P saja tekanan uap larutan. Kalau P0 tekanan uap pelarut murni ya. XT tadi apa? Fraksi mol zat terlarut. Kalau XP fraksi mol pelarut.
Enggak apa-apa. Kan ini soalnya pemiliknya. Iya. Iya, enggak apa-apa. Ini kan untuk satu-satu. Ini kan pertahapan gitu, step-stepnya. Ini kan diketahui ya, diketahui apa saja, terus apa yang ditanyakan, ya. Iya. Delta P. Delta P itu apa? Penurunan tekanan uap. Kalau P saja apa? Masuk lali. Tekanan uap larutan. Kalau P0 tekanan uap pelarut. XT ini konsentrasinya, konsentrasi zat dalam penurunan tekanan uap yang dihitung fraksi mol zat terlarut. Kalau XP fraksi mol pelarut. Nah, rumusnya yang kemarin itu P sama dengan XP kali P0. Nah, delta P XT kali P0 atau delta P sama dengan P0 min P. Ya. Nah, jika kesulitan bisa ditanyakan ya, atau dihubungkan dengan beberapa bahan ajar yang sudah dibagikan Beatrice ya, bisa dari internet juga bisa kalian cari sendiri atau buku-buku yang sudah di share Beatrice itu. Bahan ajar. Nah, ini untuk mengingatkan materinya. Delta P P0 kali XT. Ya, mau tanya silakan. Ini kan cari ini tekanan uap larutan. Ini apa? Karena nggak tahu, nggak ada ya, nggak ada Bu. Nah, berarti kan bisa. Nah, ini nih. XP itu kan fraksi mol pelarut ini. Jadi XP kalau ditambah XT itu sama dengan 1. Jadi kalau XT-nya tahu, boleh jadi XP adalah 1 min XT. Gini bisa. Atau kamu masukkan ke rumus ini. Kan delta P tahu. Kalau mencari P pakai yang atas ini. Ya kan? Iya. Mana yang dicari? Cuma ini loh. Cuma ini kan P-nya ini. Ya, dari sini. Enggak ada. Ini T itu terlarut, kalau P pelarut. Nah, fraksi mol itu masih ingat toh, fraksi mol misalnya ada air, kalau sekarang larutannya elektrolit kan garam, ya. Nah, berarti nanti kalian harus tahu mol air, harus tahu mol garam. Nah, kalau yang ditanyakan P berarti kan mol air, pelarutnya air toh, berarti mol air di atas dibagi mol air ditambah mol garam. Oke. Jadi yang ditanya per total. Kalau ST terlarut berarti terlarutnya apa? Garam per mol air ditambah mol garam. Itu ya. Ben jadi pinter dewe. Sudah ya. Di dalam kegiatan diskusi ini nantilah kalian bisa menemukan apa yang dimaksud faktor Van Hoff, sejauh mana mempengaruhi, membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Karena apa? Di situ nanti ada faktor Van Hoff I ya. I tadi dirumuskan bagaimana?
1 plus N-1 kali alfa. Alfa tadi disebut apa? Derajat pengion atau derajat ionisasi. Ya, sudah. Pipin sudah. Jika tahapan-tahapan di LKPD-nya sudah selesai, bisa dilanjutkan dengan kegiatan proyeknya ya, membuat poster. Sudah pada tahapan ini, nomor sudah. Sekarang menghitung ya. Oke. Bagus. Oke. Kalau sudah, kita mulai dengan tahap presentasi. Jadi menguji hasil analisis kalian. Kalian bisa presentasikan di depan. Ada yang sudah siap? Mbak Anggun. Iya, bisa di-share Mbak Anggun, nanti bisa dipresentasikan. Mbak, oh enggak. Udah pakai ini wifi-nya. Sini. Sudah? Masih dibuat saya. Ada yang pesannya sudah jadi, ada yang belum. Sambil menyelesaikan tugas proyeknya, okay, untuk posternya, kita mulai dulu presentasi tugasnya, presentasi hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan nanti dibacakan di depan sini. Ya, dari tugas yang pertama. Nomor 1 sama ini 1 dan 2 ya. Ini ya, berdasarkan video sampai nomor 2 ya. Kemudian bentar.
Mbak Vivin, kelompoknya Mbak Anggun sudah jadi posternya? Sudah, berarti nanti bagian akhir ya. Ini kelompoknya Mbak Rizky sudah selesai posternya? Kalau belum, ini ya, presentasi nomor 3 sampai 6 ya. Jadi nomor 3, 4, 5, 6 ya. 3, 4, 5, 6 nanti dibacakan di depan. Oke. Kelompok nanti bertiga nggak apa-apa. Kemudian kelompoknya Mbak Diva, posternya Mbak Nada sudah? Belum. Oke ya, nanti mempresentasikan nomor 7, 8, 9, dan 10 dibacakan ke depan. Oke? Ya. Oke, untuk tahap berikutnya adalah presentasi hasil diskusi. Silakan kelompok 1 di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mau berkelompok atau diwakili siapa? Oh, Mbak Alia. Oke, beri aplaus ke Mbak Alia. Semangat Mbak Alia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan video yang tadi faktor kantor. Berdasarkan tayang video dikatakan bahwa sifat oksidatif larutan elektrolit lebih tinggi daripada sifat negatif. Faktor non-elektrolit pada konsentrasi yang sama, mengapa hal ini bisa terjadi? Pendapat saya pada kelompok adalah semakin elektronik suatu zat terlarut, semakin banyak partikel zat terlarut yang menghalangi air untuk menguap sehingga tekanan uap jenuh air semakin rendah. Dari 6 lautan yang terjalan dalam satu hasil penjajaan di atas, manakah yang termasuk lautan elektronik dan non-elektronik? Jawaban saya adalah elektrolit sama dengan NaCl dan NaCl. NaCl dan BaO2. Non-elektrolit sama dengan sukrosa dan etanol. Yeah. Pada larutan nomor 1 dan 2, apakah zat larut sama? Bagaimana dengan penurunan tekanan uapnya? Sama atau berbeda? Nomor 1 dan 2 zat larutnya sama, yaitu sukrosa. Penurunan tekanan uap delta P berbeda. Nomor 2 memiliki maksimum yang terlarut lebih besar dan harga delta P Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Alia. Jadi Mbak Alia sudah menyampaikan hasil diskusi pada poin penentuan pengamatan video ya, kemudian poin 1, 2, dan 3. Jadi tadi disampaikan, ya saya bantu di sini ya untuk menguatkan pendapatnya Mbak Alia. Tapi sebelum Bu Atris menguatkan hasil presentasinya, hasil diskusinya kelompok 1, mungkin ada yang mau menanggapi terlebih dahulu, ada yang mau menambahkan. Mbak Vivin mau menambahkan hasil kelompok 1? Boleh? Iya. Mau menambahkan? Iya, silakan. Kan tadi yang Arya jelaskan pada tayangan video tersebut, Iya. mengapa hal ini bisa terjadi? Maksudnya faktor apa menurut kelompok saya terhadap faktor kantor? Oh iya. Dijelaskan oleh Arya. Oh iya, oke. Bagus, terima kasih Mbak Vivin. Tepuk tangan untuk Mbak Vivin.
Jadi sama-sama benarnya ya. Jadi melengkapi, Mbak Wivin melengkapi hasil analisa kelompoknya Mbak Alia. Jadi di kelompok 1 menyampaikan bahwa dari data percobaan, dari hasil penayangan video tadi ya, data yang ada di LKPD langkah pertama ini, saya tayangkan dulu. Nah, di sini kelompoknya Mbak Alia sudah menganalisa bahwa sifat koligatif elektrolit ya lebih tinggi. Kenapa? Lebih tinggi daripada non elektrolit. Karena di dalam larutan elektrolit itu ada apa ya? Ya, partikel zat terlarutnya banyak ya, ion-ionnya banyak sehingga menghalangi proses apa? Penguapan. Nah, kemudian ditambahkan sama Mbak Vivin bahwa di dalam proses penguapan tadi ya, yang membedakan elektrolit dan non elektrolit, ternyata selain proses penguapannya ada partikel yang menghalangi sehingga menurunkan tekanan uap, ada lagi yaitu disebabkan oleh faktor Van Hoff. Jadi faktor Van Hoff ini berkaitan dengan berapa besarnya derajat pengion ya, berapa alfanya. Nah, selain berapa alfanya juga ionnya tadi berpengaruh. Kalau banyak ionnya bagaimana, ionnya sedikit bagaimana, berarti tergantung pada larutannya, reaksi ionisasinya. Oke, terima kasih Mbak Vivin dan Mbak Alia. Selanjutnya pada poin 4, 5, dan 6 disampaikan kelompoknya Mbak Rizky, silakan membandingkan data. Nah, jangan lupa yang posternya sudah siap untuk ditayangkan bisa dikirimkan ke grup ya. Nanti kita presentasikan. Silakan Mbak Alfi, Mbak Rizky, atau Mbak Okta. Ya. Oke, silakan berkelompok, boleh. Pada larutan 1 dan 3, apakah zat terlarutnya sama? Bagaimana dengan penurunan tekanan uapnya, sama atau berbeda? Nah, dicermati ya ini apa yang disampaikan. Pada larutan 1 dan 3 itu berbeda. Larutan 1 sukrosa, sedangkan larutan 3 etanol. Bagaimana dengan penurunan tekanan uapnya, sama atau berbeda? Pada nomor 1, penurunan tekanan uapnya atau penurunan tekanan uapnya memiliki fraksi mol zat terlarut sama dan penurunan tekanan uapnya juga sama.
Pada nomor 5 dan 7 memiliki larutan yang berbeda. Nomor 5 NaCl, nomor 7 BaOH2. Sedangkan penurunan tekanan uap berbeda. Dari nomor 5 dan 7 itu nomor 5 0,01, sedangkan nomor 7 0,01. Sama, yang membedakan itu di tekanan uap. NaCl memiliki 0,5, sedangkan BaOH memiliki tekanan 0,75. Sekian dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 ya sudah memaparkan hasilnya. Jadi di sini tadi kelompok 3 ada yang terakhir ya, yang poin ke ini membedakan antara NaCl dan PaOH 2 kali ya. PaOH 2 kali sama-sama elektrolit dengan konsentrasi sama 0,01, tapi penurunan tekanan uapnya ternyata PaOH 2 kali lebih banyak. Coba kita perhatikan ya. Mulai yang dari kelompok 1 tadi. Kelompok 1 tadi sukrosa ya. Sukrosa 1 dan sukrosa 2. 0,01, 0,02, delta P-nya berapa? 0,25 dan 0,50. Apa yang didapatkan di sini? Ternyata perbandingannya sukrosa yang fraksi molnya lebih besar, delta P-nya juga lebih besar. Terus ada lagi membandingkan antara sukrosa data ke berapa? 1 dan etanol data ke 3. Ini fraksi molnya 0,01 dan etanolnya juga 0,01. Sama-sama non elektrolit, sama-sama 0,1, ternyata sama berapa? 0,25 dan 0,25. Kemudian temuan lagi membandingkan data berapa? NaCl 1 ya. Berarti data ke-5 dan NaCl data ke-6, konsentrasinya 0,01 dan 0,02. Fraksi penurunan tekanan uapnya berapa? 0,50 dan 1. Kemudian NaCl data ke-5 dengan BaOH 2 kali data ke-7. Ini 0,01 dan 0,01, ternyata penurunannya 0,5 dan 0,75. Inilah hasil yang disampaikan kelompok 1, kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 3 bisa dibacakan di depan secara singkat hasilnya. Mbak, ada tambahan? Mau menanggapi? Atau bisa dibaca di sini, kita singkat saja. Ya, yang mana tadi bagiannya? Oke, oh ini yang menghitung ya. Oke, 9. Oke, apa yang membedakan 9 dan 10 ya? Oh ini sudah dibahas tadi. Oke, nomor 9 saja dibacakan di depan. Hasil analisanya. Silakan. Mbak Diva, silakan di depan sini. Atau di situ saja enggak apa-apa, berdiri. Silakan disimak ya teman-temannya. Hasil presentasi kelompoknya Mbak Diva, silakan poin ke-9.
Iya. Jadi kelompok 3 bisa menyimpulkan ya penemuan dari menganalisa data ini adalah faktor yang ditemukan atau yang mempengaruhi adalah faktor Van Hoff. Oke, terima kasih Mbak Diva. Selanjutnya ditutup dengan presentasi kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini juga yang mewakili presentasinya menggunakan sudah ya ini. Nah, ini posternya kelompok 4. Oke, silakan Mbak Anggun dibacakan di depan. Bisa menunjukkan itu atau dari HP juga enggak apa. Dari HP ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hasil posternya Mbak Anggun dan kelompoknya ya. Jadi ada contoh larutan elektrolit dan non elektrolit. Apa saja Mbak Anggun? Dibacakan di situ ada elektrolit. Yang pertama ada contoh larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan data yang ada di LKPD. Yang termasuk elektrolit ada 2 yaitu NaCl dan BaO2 dan non elektrolit ada 2 yaitu sukrosa dan etanol. Yang kedua penurunan tekanan uap dan zat terlarut. Untuk zat terlarutnya di situ sama-sama sukrosa, dan yang membedakan adalah tekanan uapnya yang blended pada Delta P. dan fraksi mol terlarut. Iya. Yang ketiga ada jenis terlarut dan pelarut. Jenis terlarut di situ ada sukrosa dan etanol, dan jenis terlarutnya ada IE dan delta P atau fraksi mol gas terlarut dan pada delta P yang lebih besar. Tadi salah satu teman dari kelompok saya menambahkan dari kelompok 1 tentang faktor Van Hoff. Saya akan menjelaskan sedikit pengertiannya. Jadi faktor Van Hoff itu adalah ukuran efek sel terlarut terhadap sel poligatif seperti tekanan osmotik, penurunan relatif dalam tekanan uap, kenaikan PdB dan penurunan PdB. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian tadi presentasi keempat kelompok ya. Semuanya hebat, semuanya luar biasa. Nah, buat kita sama-sama menggarisbawahi dari setiap analisa data. Saya buka kembali datanya biar kita bisa menganalisis bersama-sama dan menyimpulkan bersama-sama. Nah, coba perhatikan. Yang pertama, sukrosa data 1 dan 2, fraksi molnya 0,01 dan 0,02. Ternyata penurunan tekanan uapnya bagaimana? Berbeda, lebih besar yang mana? Yang fraksi molnya lebih besar. Artinya apa? Semakin banyak zat terlarut, penurunan tekanan uapnya makin besar juga. Ya, yang kedua, antara sukrosa dan etanol sama-sama non elektrolit tapi konsentrasinya sama. Dengan konsentrasi sama, ternyata tekanan uapnya atau penurunan tekanan uapnya sama. Nah, kita perhatikan yang ketiga. NaCl elektrolit atau non elektrolit? Elektrolit. Nah, ini kalau konsentrasinya beda, otomatis penurunan tekanan uapnya juga berbeda.
Jadi nomor 1 dan 3 ini dipengaruhi oleh banyaknya zat terlarut. Semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif larutan juga semakin besar. Dalam hal ini penurunan tekanan uap, berarti penurunannya juga semakin besar. Nah, dari analisa data, beberapa data itu kita diambil di poin 4 dan 5 ini. NaCl dan BaOH 2 kali sama-sama elektrolit. Dengan konsentrasi sama, ternyata penurunan tekanan uapnya berbeda. Karena apa? NaCl berarti Na plus Cl min. BaOH 2 kali, Ba2 plus OH min. OH minnya ada 2 OH min. Na plus 1 ion, Cl min 1 ion, berarti 1 tambah 1 2 ionnya ada 2. Sedangkan BaOH 2 kali 1 ion plus dan 2 ion min, ada berapa? 3. Ada berapa ion? 3. Berarti semakin kuat ya elektrolitnya, N-nya ya, semakin banyak N-nya, semakin banyak ionnya, berarti tekanan uapnya, penurunan tekanan uapnya semakin besar. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa? Semakin banyak zat terlarut, semakin besar penurunan tekanan uap. Semakin elektrolit, semakin besar tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Oke, paham? Bisa dimengerti? Oke. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan dari data analisis data percobaan, hasil percobaan, kita dapatkan bahwa semakin banyak zat terlarut, penurunan tekanan uap semakin besar. Kemudian semakin elektrolit, penurunan tekanan uapnya juga semakin besar. Jadi kuncinya kalian harus bisa tahu dulu alfanya, bisa tahu dulu jumlah ionnya, ya. Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang belum jelas? Cukup? Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, nah kalau kita sudah bisa menyimpulkan hasil analisis data percobaan ya, kemudian tadi sudah ada yang menayangkan posternya, untuk kelompok lain bisa segera diselesaikan untuk posternya, dan sesuai jadwal tadi pengumpulan posternya kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, kita lakukan post-test dulu. Kalau di awal tadi ada pretest, di akhir ada post-test. Kalian kerjakan selama 5 menit dengan link yang sama dengan soal pretest tadi. Silakan.
Sudah, Mel. Sudah, Mbak Anggun, Mbak Vivian, Mbak Jovan sudah. Mbak Mel belum? Sudah, Mbak Alfi, Mbak Rizky. Mbak Diva sudah? Oh iya. Sudah semuanya? Bisa ya semuanya ya? Nah, nilainya bagus-bagus ini. Oke, sebelum diakhiri pembelajarannya, ini saya tayangkan lagi poster-poster yang sudah dikirimkan di grup WhatsApp ini ya. Ini ada kelompoknya Mbak Mega ya, ini kelompoknya Mbak Mega, Mbak Alia dan Mbak Melisa. Oke, kemudian ada kelompoknya Mbak Alfi, Mbak Okta dan Mbak Rizky. Ini ada analisisnya, ada elektrolit non elektrolit. Kemudian ya, sudah semuanya bisa membuat poster semuanya ya, sudah hebat. Sudah bisa menyimpulkan juga, post-testnya juga sudah dilakukan. Nah, sebelum ditutup, Bu Atis mau tanya dulu, bagaimana dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Adakah yang tidak suka atau suka? Senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Apabila kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan IT atau dengan menggunakan konvensional, lebih suka yang mana? Penggunaan IT atau yang sederhana? Campur. Bagaimana dengan penggunaan aplikasi Canva? Ada kesulitan? Semuanya bisa? Bisa. Oke, semuanya bisa dan semuanya semangat dengan kegiatan belajar yang lebih inovatif ya, lebih canggih, karena kalian juga luar biasa semuanya, hebat semuanya dalam penggunaan teknologi. Jadi kegiatan belajarannya, gadgetnya ya, tidak lagi hanya untuk bermain saja, tetapi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Insya Allah semua tujuan pembelajaran bisa terpenuhi dan ilmunya yang didapatkan mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama, karena setelah ini masih ada kegiatan pembelajaran jam berikutnya ya, tetap semangat. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, membawa berkah, dan pada di kehidupan sehari-hari nanti bisa bermanfaat. Nah, oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non elektrolit, bisa membedakan ya. Kemudian besok kita lanjutkan dengan mempelajari penurunan titik beku larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi kita masih menganalisa, membedakan antara sifat koligatif yang elektrolit dan non elektrolit, tapi pada tema atau pada pokok bahasan penurunan titik beku. Siap ya untuk belajar esok hari, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat,
diberikan tetap semangat sehingga bisa menimba ilmu dan bisa memberikan kemanfaatan. Sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan salam kimia. Sebelum Bu Atris salam kimia. Kimia super seger, nggak bikin baper. Satu kali lagi, yang semangat, walaupun sudah siang tapi semangatnya harus tetap pagi ya, tetap semangat pagi. Salam kimia. Kimia super seger, nggak bikin baper. Oke, semangat semuanya, tepuk tangan semuanya untuk 1251 yang luar biasa. Insya Allah menjadi generasi-generasi super yang hebat, yang bermanfaat. Bu Atris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat, sampai ketemu lagi besok. Jangan ada yang terlambat lagi ya. Oke.